Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Nurul Jadid ingin mempresentasikan tentang PowerPoint yang temanya ekonomi Islam. Dosen pengampu itu adalah dari Pak Temi Wijaya. Jadi saya sebelumnya ingin memperkenalkan nama saya itu Yusri Iza Mahendra dari Prodi Hukum A dan mata kuliah tugas UAS pengantar ekonomi. Kali ini saya ingin membahas tentang pengertian ajaran Islam dan ekonomi Islam. Dan ajaran Islam ini adalah ajaran yang tidak hanya diperuntukkan oleh umat Islam saja, tapi tentang bagaimana untuk membagikan ajaran Islam ini kepada umat lainnya, baik umat agama lain maupun umat agama Islam, seperti itu. Dan Islam ini juga mengajarkan tentang cara melindungi dan mengajarkan dan melindungi alam di sekitarnya. Lanjut, adapun pengertian ekonomi Islam ini. Ekonomi Islam ini adalah ekonomi Islam yang mempelajari ilmu tentang segala hal perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, yang tujuannya agar mendapatkan falah. Falah itu apa? Falah itu adalah kesejahteraan dan kedamaian dunia maupun di akhirat. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam, diantaranya yang pertama ada 5. Yang pertama, hidup yang hemat, tidak bermewah-mewahan, dan yang kedua menjalankan usaha yang halal, yang ketiga implementasi zakat, yang keempat adalah pelarangan atau penghapusan riba, dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah pelarangan judi. Saya akan menjelaskan yang pertama, hidup yang hidup hemat atau tidak bermewah-mewahan. Dalam maksud ini adalah hidup hemat itu tidak memiliki apa yang sudah kita miliki, tidak tergantung membeli apa yang keinginan kita. Yang kedua, menjalankan usaha yang halal ini adalah mencari pekerjaan yang kita tidak terjerumus kepada keburukan atau mencari pekerjaan yang halal saja. Dalam yang ketiga itu implementasi zakat. Implementasi zakat ini adalah implementasi memberikan atau mengeluarkan uang sebagian harta yang kita miliki, baik itu berupa uang maupun makan pokok, yang membagikan kepada golongan-golongan, kepada orang-orang yang menurut syariat itu berhak untuk menerima zakat. Ada juga penghapusan atau pelarangan riba. Dalam Islam pun dilarang untuk melakukan riba tersebut, gitu ya. Dan ada penjelasannya tersebut. Dan yang kelima itu adalah pelarangan judi. Pelarangan judi ini dalam Islam pun dilarang dalam melakukan judi ini, karena judi ini pun dalam hukum Islam ini haram, ya. Dan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam pun tidak diadakan seperti itu. Adapun hukum ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam ini ada beberapa dasar hukum Islam. Yang pertama ada sumber pokok, yang kedua sumber sekunder. Adapun beberapa macam sumber pokok ini ada 2 ya. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah ini adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan tujuan yang awal mulanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang sumber sekunder itu pun ada 2 macam juga. Yang pertama itu ada ijma, dan yang kedua ada qiyas. Ijma ini adalah kesepakatan ulama yang kesepakatan ulama mendapatkan hukum dalam agama atau suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan qiyas ini adalah, dan qiyas pun menurut istilah itu memahami atau menyamakan suatu hal yang ada di hukum yang juga memahami suatu yang tidak ada hukum berdasarkan pilihan dan kemaslahatan menurut syara, seperti itu. Adapun riba dan jenis-jenis riba. Yang pertama, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok. Jenis riba ini
Yang pertama ada riba dari utang piutang antara lain, yaitu yang pertama riba fad. Riba fad ini hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok yang disyaratkan oleh peminjam. Dan yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini tambahan atau kelebihan yang jumlahnya nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok dalam jumlah pinjaman. Dan yang kedua ini ada riba dari transaksi jual beli atau barang tukar barang. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl ini ya tambahan, riba fadl ini adalah tambahan yang dinyatakan dalam tukar menukar yang sejenis, tapi ada imbalan dan tambahan dalam barang yang ditukarkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini pengambilan atau pemberian kepada tambahan apalah suatu barang atau modal, dan yang ditangguhkan dan diakhiri pembayaran tersebut, seperti itu. Seperti itu apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang bisa dilihat dari PowerPoint tersebut, seperti itu. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum